Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dengan saya Yeni di Y2 Education. Video ini adalah video kedua pertidaksamaan irasional. Jadi bagi kalian yang belum menonton video part 1 pertidaksamaan irasional, silakan kalian tonton dulu video part 1-nya ya. Karena untuk konsep pertidaksamaan irasional dijelaskan di video part 1. Di video part 1 itu kita sudah bahas dua tipe soal, yaitu soal tipe 1 yang berbentuk akar fx luas kanannya konstanta, kemudian soal tipe 2 yaitu bentuk akar fx luas kanannya akar gx. Di video part 2 ini kita akan bahas soal tipe 3 dan soal tipe 4. Langsung saja ya, soal nomor 1, tipe soal 3 berbentuk akar fx kemudian ruas kanannya berbentuk gx. Akar 3x kuadrat dikurangi 6x lebih dari 2x dikurangi 4. Untuk nomor 1 ini saya ambil soal lebih dari. Jadi nanti kalau ada soal yang tandanya ini lebih dari atau sama dengan, berarti mengikuti bentuk soal tipe 3 ini ya. Nah, di sini yang harus diperhatikan adalah kita tahu bahwa fx ini dia kan tidak boleh negatif. Bisa kita katakan dia nilainya 0 atau positif ya. Misal katakanlah positif. Kemudian di ruas kanan ini ada fungsi. Nah, fungsi ini mengandung x. X ini kita tidak tahu dia bernilai positif atau negatif. Dia bisa dua kemungkinan kan? Dia bisa bernilai positif atau negatif. Sehingga apabila terjadi dua kemungkinan seperti ini, berarti ini harus kita pisahkan. Berarti nanti ada dua kemungkinan yang terjadi kan? Gx ini bisa bernilai positif atau Gx ini bisa bernilai negatif. Nah, kapan Gx ini bernilai positif dan kapan Gx ini bernilai negatif? Nah, berarti kita perlu pisahkan. Jadi, Gx ini bernilai negatif ketika pembuat nolnya berarti ini kan 2 ya. Nah, berarti di sini ketika X-nya lebih dari 2, maka 2X min 4 ini akan bernilai positif. Kan? Misalnya kita ambil 3. 2 kali 3, 6 dikurangi 4, 2. Berarti ini kan bernilai positif. Namun ketika X-nya ini bernilai kurang dari 2, maka 2X dikurangi 4 ini akan bernilai negatif. Misal kita ambil 1 ya. 2 kali 1, 2 dikurangi 4, negatif 2 berarti negatif. Nah, kita pisahkan. Kita pecah. Untuk X kurang dari 2 dan untuk X lebih dari 2. Nah, ketika X-nya kurang dari 2, berarti kan kalau kurang dari 2, 2X min 4 ini bernilai negatif ya. Berarti bisa kita tulis akar 3X kuadrat dikurangi 6X ini lebih besar dari 2X dikurangi 4. Akar fx ini kan udah jelas ya. Kita katakan bernilai positif. Sedangkan untuk 2X dikurangi 4, untuk X kurang dari 2, ini bernilai negatif. Maka di sini kita nilai pernyataannya positif lebih besar dari negatif. Nah, ini sudah jelas benar kan? Nah, kalau kalimat ini bernilai benar, kita ambil ya X kurang dari 2 ini menjadi syarat yang pertama. Kemudian X kurang dari 2 ini terkait juga dengan syarat bentuk akarnya. Maka kita harus iris dengan syarat bentuk akar. Syarat bentuk akarnya itu kan bahwa fx yang berada di bawah tanda akar ini kan tidak boleh negatif. Maka kita tulis 3x kuadrat dikurangi 6x itu harus lebih dari sama dengan 0. Kita faktorkan kan? Berarti ini faktor yang samanya adalah 3x. Berarti ini x, ini 2. Lebih dari sama dengan 0. Kita tentukan pembuat nolnya, berarti 3x sama dengan 0, x-nya sama dengan 0. Atau x kurangi 2 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 2. Kemudian kita buat garis bilangannya. Angkanya 0, selang tertutup, dan 2 juga selang tertutup. Kita tentukan tanda di daerah paling kanan, yaitu koefisiennya positif, maka ini positif, ini pangkatnya 1, berarti selang-seling. Kemudian karena tandanya lebih dari atau sama dengan, berarti kita ambil daerah bertanda positif, kita arsir. Nah, berarti untuk syarat bentuk akarnya bisa kita tulis X kurang dari sama dengan 0 atau X lebih dari sama dengan 2. Nah, ini menjadi syarat yang kedua. Nah,
syarat GX yang dia ini harus lebih dari 2 dengan syarat bentuk akar yang besarnya X kurang dari sama dengan 0 atau X lebih dari sama dengan 2. Nah, kita harus cari irisannya. Maksudnya berarti daerah yang memenuhi kedua syarat ini. Nah, kita iris. Irisan 1 dan 2. Kita iris di garis bilangan. Ada 0 dan 2 ya. 0, selangnya selang tertutup. Kemudian untuk 2 ini, yang pertama selangnya selang terbuka, yang kedua selangnya selang tertutup kan. Berarti kalau terbuka dengan tertutup itu irisannya itu di terbuka ya. Berarti di sini untuk 2-nya ini terbuka selangnya. Itu ya. Syarat yang pertama, X-nya kurang dari 2, berarti ke kiri. Syarat yang kedua, X-nya kurang dari sama dengan 0 atau X-nya lebih dari sama dengan 2. Nah, maka kita lihat di sini irisannya berarti segmen sebelah sini ya. Sebelah kirinya angka 0. Nah, jadi ini kita tulis sebagai himpunan penyelesaian yang pertama. Nah, berarti himpunan penyelesaian yang pertamanya adalah X kurang dari sama dengan 0. Oke, kemudian untuk ruas kanan, akar 3X kuadrat dikurangi 6X lebih dari 2X dikurangi 4 ini. Untuk bentuk akar ini kita tulis dia nilainya positif ya. Untuk X lebih dari 2, maka 2X dikurangi 4 ini akan bernilai positif ya. Nah, kalau kita tentukan nilai kebenarannya apakah benar? Positif lebih dari positif. Untuk positif lebih dari negatif ini udah jelas benar kan? Berarti untuk X lebih dari 2 ini tidak jelas kebenarannya. Maka untuk X lebih dari 2 kita tidak ambil sebagai syarat seperti ini. Nah, sekarang di sini kan di garis bilangan ini kan ada lebih dari, ada kurang dari, dan di sini ada sama dengan 2-nya kan? Nah, 2-nya ini ngikut kemana? 2-nya ngikut kemana? Berarti kita harus cek ke sini. Akar 3 kali 2 kuadrat berarti 3 kali 4 12 dikurangi 6 kali 2 12 berarti akar 0, berarti 0 ya. Berarti 0 lebih dari 2 kali 2 4 kurangi 4 0, berarti 0 lebih dari 0. Berarti salah, ya kan? Nah, kalau untuk X kurang dari 2 kan ini udah jelas benar. Nah, berarti untuk 2-nya ini ngikut ke sini. Nah, seperti itu ya. Berarti memecahnya itu untuk X kurang dari 2 dan untuk X lebih dari sama dengan 2. Atau untuk lebih cepat gitu ya, kita bisa lihat di sini. Kita baca ke arah kiri kan ini jadi kurang dari ya. 2X dikurangi 4 kurang dari gitu kan. Nah, berarti nanti kalau misalnya nggak ada sama dengannya, berarti nggak ada sama dengannya gitu untuk yang benar. Nah, sekarang ketika kita menemukan ruas kiri positif, ruas kanan positif, maka ini boleh kita kuadratkan kedua ruas. Nah, kalau ini kan nggak boleh dikuadratkan kedua ruas ya, karena ini positif, ini negatif. Berarti kan kalau dikuadratkan, berarti menjadi 3X kuadrat dikurangi 6X lebih dari 2X kurangi 4 pangkat 2 kan? 3X kuadrat min 6X. Untuk 2X min 4 kuadrat berarti 2X min 4 kuadrat itu kan 2X min 4 dikali 2X min 4 ya. Berarti kan 2X kali 2X 4X kuadrat, 2X dikali negatif 4 negatif 8X, negatif 4 kali 2X negatif 8X, negatif 4 dikali negatif 4 plus 16. Berarti 4X kuadrat dikurangi 16X plus 16. Nah, jadi kita bisa tulis 4X kuadrat min 16X plus 16. Berarti kita kumpulkan ini ke sebelah kiri ya, supaya tidak keliru mengoperasikannya. Berarti menjadi 3X kuadrat dikurangi 6X plus 4X kuadrat menjadi min 4X kuadrat. Min 16X menjadi plus 16X plus 16 menjadi min 16 lebih dari 0. Oke, kemudian 3X kuadrat dikurangi 4X kuadrat kan negatif X kuadrat. Kemudian negatif 6X ditambah 16X berarti plus 10X min 16 lebih dari 0. Kalau kita mau faktorkan,
Berarti A-nya ini kita buat jadi positif ya. Kedua ruas kita kali negatif. Nah, nanti jangan lupa tandanya berbalik arah ya. Berarti ini dikali negatif berarti menjadi X kuadrat min 10X plus 16. Nah, tandanya berbalik. Nah, jadi seperti ini ya. Kemudian kita faktorkan ini. Karena A-nya sudah bernilai positif, maka faktornya kita cari angka berapa yang kalau dijumlahkan hasilnya negatif 10, kalau dikalikan positif 16. 16 itu faktornya kan 1 kali 16, 2 kali 8. Nah, berarti ini ya, 2 sama 8 jadi 10 kan. Nah, lebih tepat lagi kalau kita jumlahkan hasilnya negatif 10 berarti negatif-negatif gitu. Kalau dikalikan kan plus 16. Nah, berarti min 2 dengan min 8. X min 2, X min 8. X min 2 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 2. Atau X min 8 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 8. Nah, kita buat garis bilangannya. Ada angka 2, selangnya selang terbuka ya. Karena tidak ada sama dengannya, dan 8. 2 dan 8. Nah, kemudian kita tentukan tanda di segmen paling kanan. Kita lihat koefisien X-nya 1 positif, berarti ini positif. Untuk pangkatnya sendiri ini pangkat 1 berarti selang-seling. Karena tandanya ini kurang dari, berarti yang kita ambil adalah daerah bertanda negatif. Kita arsir X lebih dari 2 dan X kurang dari 8, ini menjadi syarat yang ketiga ya. Nah, kemudian syarat yang ketiga ini kan didapat dari mengkuadratkan kedua ruas. Nah, syarat yang didapat dari hasil mengkuadratkan kedua ruas ini juga harus diiris dengan syarat bentuk akarnya yang ini. Nah, syarat bentuk akar kan sudah kita cari nih di langkah yang ini ya, menjadi syarat yang kedua. Nah, maka langkah selanjutnya adalah kita tentukan irisan syarat yang kedua dengan syarat yang ketiga yang kita peroleh. Nah, berarti kita tentukan irisannya. Irisan syarat yang kedua dan syarat yang ketiga. Syarat yang kedua 0, 2. Ada angka 0, selangnya selang tertutup. 2, selang tertutup. Kemudian ada 2 selang terbuka, tertutup dan terbuka berarti irisannya terbuka ya. 2, kemudian 8. Selang terbuka. 8. Nah, berarti syarat yang kedua, X kurang dari 0 atau X lebih dari 2 ya. X kurang dari 0, X lebih dari sama dengan 2, sini. Kemudian X di antara 2 dan 8, berarti 2 dan 8. Ini ya, berarti untuk himpunan penyelesaiannya yang dilalui oleh 2 garis, berarti kan yang ini. Nah, berarti ini menjadi himpunan penyelesaian yang kedua, HP2 ya. Berarti ini X lebih dari 2 kurang dari 8. Nah, untuk himpunan penyelesaian akhirnya kita gabung antara himpunan penyelesaian yang pertama dengan yang kedua, HP-nya, himpunan penyelesaian akhir, ini adalah gabungan antara himpunan penyelesaian yang pertama dengan himpunan penyelesaian yang kedua. Berarti kalau kita gabung, berarti gabungan ya. 0 selang tertutup, kemudian ada 2 selang terbuka, 8 selang terbuka, kita gabung ya. X kurang dari 0 dengan di antara 2 dan 8. Kita tulis di sini berarti himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari sama dengan 0 atau X lebih dari 2 kurang dari 8. Seperti ini ya. Nah, lumayan ribet ya berarti ya. Intinya berarti syarat GX ini kita pecah ya menjadi 2 bagian, kurang dari, lebih dari. Nah, untuk kurang dari ternyata benar.
maka kita ambil sebagai syarat. Atau cara cepatnya, kita baca aja ke kiri nih. 2x kurangi 4 kurang dari 0 berarti jadi x kurang dari 2 kan nantinya. Nah, ini kita ambil. Kemudian, x kurang dari 2 ini kita harus iris dengan syarat bentuk akar. Nah, berarti syarat 1 kita iris dengan syarat yang kedua. Nah, kemudian kita kerjakan ruas kanannya. Untuk ruas kanan ini kan ini tidak jelas kebenarannya. Untuk x lebih dari sama dengan 2-nya tidak kita ambil. Namun karena positif-positif, kita kuadratkan kedua ruas. Nah, maka dapatlah syarat yang ketiga. Nah, kemudian syarat yang ketiga ini juga harus diiris dengan syarat bentuk akar. Nah, kita iris jadi HP2 ya. Jadi nanti HP1 dengan HP2 digabung menjadi gabungan. Nah, inilah himpunan penyelesaian terakhir gitu. Mudah-mudahan paham ya. Jadi nanti kalian cermati ini, ditulis, dipahami. Soal nomor 2. Akar 2x tambah 1 lebih dari x kurang 1. Berarti ini masih soal tipe 3 ya. Untuk langkah yang pertama kita tentukan dulu GX-nya ya. GX-nya tadi cara cepatnya adalah kita ambil aja nih, baca ke kiri ya. Jadi kan kurang dari. Berarti menjadi x min 1 kurang dari 0 gitu ya cepetnya ya. Nanti kalian kan kalau dijelaskan yang tadi yang lengkap itu kan kalian jadi paham kenapa GX-nya ini harus kurang dari 0. Berarti menjadi x kurang dari 1 ya. Ini menjadi syarat yang pertama. Tadi untuk ke kiri berarti bernilai benar ya. Nah, berarti untuk yang kanan itu tidak jelas kebenarannya. Syarat yang pertama yang kita dapat dari GX ini harus kita iris dengan syarat bentuk akar. Nah, berarti kita tentukan bahwa 2x plus 1 lebih dari sama dengan 0. Kemudian menjadi 2x lebih dari sama dengan negatif 1, maka x-nya lebih dari sama dengan negatif 1/2. Ini menjadi syarat yang kedua. Nah, kemudian kita tentukan irisan syarat yang ke-1 dengan syarat yang kedua. Kita buat garis bilangannya. Ada angka negatif setengah, berarti sebelah sini selangnya selang tertutup. Negatif setengah, nah kemudian ada kurang dari 1, selangnya selang terbuka. Oke, kita tentukan irisannya berarti x kurang dari 1 dan x lebih dari sama dengan negatif setengah, berarti ke kanan. Berarti irisannya yang ini. Nah, ini irisannya menjadi himpunan penyelesaian yang pertama, yaitu x lebih dari negatif setengah dan x kurang dari 1. Ini himpunan penyelesaian yang pertama. Oke, kemudian, nah, karena ini kan dia pembuat 0 ke kiri ya, kita ambil karena dia bernilai benar. Nah, untuk yang ke kanan itu bernilai salah, namun menghasilkan pernyataan positif, ruas kanannya juga positif, maka ini boleh kita kuadratkan. Kita kuadratkan kedua ruas. Nah, berarti kita kuadratkan kedua ruas menjadi akarnya hilang menjadi 2x tambah 1. Kemudian lebih dari x min 1-nya ini kuadrat. Nah, ini menghilangkan akar, ini jadi enggak ya. Berarti kita hitung jadi 2x plus 1 lebih dari x kuadrat min 2x plus 1. Kemudian kita kumpulkan ke ruas kiri untuk supaya kita tidak keliru menghitungnya. 2x plus 1 min x kuadrat plus 2x min 1 lebih dari 0. Kemudian kita hitung berarti menjadi negatif x kuadrat tambah 4x plus 1 min 1 jadi 0, berarti menjadi, nah seperti ini. Kemudian kita faktorkan, tapi A-nya ini dia bernilai negatif, AX kuadrat plus BX plus C kan, C-nya 0. Berarti karena A-nya negatif, kita harus kalikan negatif kedua ruas yang mengakibatkan tandanya berbalik arah ya. Ini menjadi X kuadrat min 4X kurang dari 0. Ya, kita faktorkan, berarti faktorkan ini ada faktor yang sama-sama punya X. X-nya kita keluarkan menjadi X min 4 kurang dari 0. Kemudian X-nya ini X sama dengan 0, berarti X ini bisa sama dengan 0, atau ini X-nya yang 0-nya. Atau X min 4 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 4. Nah, kita buat garis bilangannya, berarti ada angka 0 dan 4. Namun selangnya selang terbuka keduanya ya.
Tentukan tanda di segmen paling kanan, kita lihat koefisiennya positif, maka ini positif. Nah, kemudian karena ini pangkatnya 1 berarti ini selang-seling. Kemudian karena tandanya ini kurang dari, kita ambil daerah bertanda negatif. Nah, ini bisa kita tulis X lebih dari 0 dan X kurang dari 4. Berarti ini menjadi syarat yang ketiga. Nah, kemudian syarat yang ketiga yang kita dapatkan dari mengkuadratkan kedua ruas, juga kita harus iris dengan syarat bentuk akar. Nah, syarat bentuk akarnya sendiri udah kita cari tadi nih. X lebih dari sama dengan negatif setengah. Berarti kita tentukan irisan untuk syarat yang kedua dan yang ketiga. Kita gambar lagi. Syarat yang kedua ada angka negatif setengah untuk selangnya selang tertutup. Selang tertutup negatif setengah. Kemudian ada angka 0 selang terbuka dan 4 selang terbuka. Kita tentukan daerahnya. X lebih dari sama dengan negatif setengah, berarti ke arah kanan ya, lebih dari. Nah, kemudian untuk X lebih dari 0 dan X kurang dari 4 berarti ke sini. Nah, berarti ini irisannya. Nah, irisan ini menjadi himpunan penyelesaian yang kedua, yaitu X lebih dari 0 dan X kurang dari 4. Nah, ini menjadi HP 2. Untuk himpunan penyelesaian akhir, maka kita gabung himpunan penyelesaian 1 dengan himpunan penyelesaian yang kedua. Berarti HP1 kita gabung dengan HP2. Kita tentukan gabungannya antara HP1 dan HP2. Nah, berarti kita gambar lagi. Ada negatif setengah, selangnya selang. Oh, ini harusnya selangnya selang tertutup ya. Negatif setengah, selangnya selang tertutup. Kemudian ada angka 0, selang terbuka. Kemudian ada angka 1, selang terbuka. Kemudian ada angka 4, selang terbuka juga. Nah, baru kita tentukan daerahnya. Untuk HP1 di antara negatif setengah dan 1. Negatif setengah dan 1. Ya. Kemudian untuk HP2 di antara 0 dan 4. Nah, kalau gabungan berarti gabung semuanya. Berarti ini gabung semuanya nih. Bukan yang dilalui oleh dua garis, tapi gabungan dari keduanya. Maka untuk himpunan penyelesaian akhirnya bisa kita tulis X, di mana X lebih dari sama dengan negatif 1/2 dan X kurang dari 4. X elemen bilangan real. Nah, seperti ini ya, ini cara yang lebih singkatnya ya, karena banyak yang kita tidak tulis dibandingkan dengan soal yang pertama tadi, tapi ini sama banget kayak yang tadi ya. Oke, demikianlah soal tipe 3. Kita sudah bahas 2 nomor ya. Nah, oke, selanjutnya kita akan bahas soal tipe yang keempat, yaitu akar fx kurang dari gx. Soal nomor 1, soal tipe 4. Akar 15 dikurangi X kurang dari X dikurangi 3. Untuk soal tipe akar fx kurang dari gx ini, sebenarnya caranya ini sama dengan tipe soal 3. Nah, namun di sini supaya tidak bingung, nanti supaya tidak keliru, di sini nanti ada perbedaannya. Sedikit sekali perbedaannya, oke? Langsung saja ya, berarti seperti tadi. Tipe soal 3 nomor 1, kita analisis terlebih dahulu ya. Nah, akar 15 dikurangi X ini kan tidak boleh negatif nilainya. Maka ini kan udah jelas, ini bernilai positif kan. Sedangkan untuk ruas kanan dia berbentuk fungsi. Nah, dia mengandung variabel X. Variabel X ini kita belum tahu nilainya. Apakah mengakibatkan X min 3 ini bernilai positif atau negatif? Kan ada dua kemungkinan. Nah, jadi dua kemungkinannya kita tulis, ini berarti bisa bernilai positif atau negatif. Kemudian,
Kan muncul pertanyaan ya, kapan X-3 ini bernilai positif dan kapan X-3 ini bernilai negatif? Nah, di sini bisa ditunjukkan dengan pembuat nolnya. Berarti pembuat nolnya kan X-3 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 3. Nah, pembuat nolnya ini adalah 3. Berarti X-3 bernilai positif dan negatifnya ini dibatasi oleh angka 3. Nah, saat X-nya ini lebih dari 3, maka X-3 ini bernilai positif. Coba aja dihitung. X lebih dari 3 berarti kan 4 ya. Berarti 4 kurangi 3, 1 positif kan? Nah, sedangkan ketika X-nya ini kurang dari 3, nah X ini kurang dari 3 misalnya kan 2 ya. 2 kurangi 3 negatif, nah akan bernilai negatif. Maka ini pengerjaannya harus kita pecah menjadi 2 bagian. Yang pertama, untuk X kurang dari 3. Kalau X-nya kurang dari 3 menghasilkan negatif. Berarti akar 15 kurangi X kurang dari X-3 kan ya. Yang ini sudah jelas bernilai positif. Dan yang ini tadi untuk X kurang dari 3 ini dia bernilai negatif. Oke, sekarang kita tentukan nilainya. Positif lebih kecil dari negatif. Apakah positif lebih kecil dari negatif? Nah, ini jelas salah. Kalau tadi di soal lebih dari, untuk X kurang dari 3-nya ini jelas benar. Maka kita ambil. Nah, kalau ini jelas salah, maka kita tidak ambil. Itu perbedaannya ya. Nah, berarti kan langkah ini juga harus diiris dengan syarat bentuk akar. Namun, karena sudah salah, pasti nanti ini himpunan kosong, tidak ada irisannya kan? Berarti untuk himpunan penyelesaian yang pertamanya ini adalah himpunan kosong. Tidak akan ada irisannya, walaupun ruas kiri ini kita iris dengan syarat bentuk akar. Ini menjadi HP1 kan ya? Nah, kemudian sekarang kita kerjakan untuk X lebih dari 3 kan? Untuk X lebih dari 3, maka 15 min X kurang dari X min 3 ini, akar 15 min X ini sudah jelas bernilai positif. Ya, kemudian untuk X lebih dari 3, X min 3 ini akan bernilai positif. Nah, sekarang apakah positif kurang dari positif? Nah, ini tidak jelas kebenarannya. Namun, karena X kurang dari 3 ini sudah jelas salah, dan kita tidak ambil, berarti ini bisa jadi benar. Maka untuk X lebih dari 3 ini kita ambil sebagai syarat yang pertama. Nah, kemudian kita lihat untuk ruas kiri positif, ruas kanan positif, berarti kita boleh kuadratkan kedua ruas ya. Maka menjadi 15 kurangi X kurang dari X min 3 kuadrat. Jadi 15 kurangi X kurang dari X kuadrat min 6X plus 9. Nah, kemudian kita kumpulkan sini supaya tidak keliru menghitungnya. 15 kurangi X dikurangi X kuadrat ditambah 6X dikurangi 9 kurang dari 0. Dan kita hitung berarti menjadi negatif X kuadrat. Negatif X tambah 6X berarti positif 5X. 15 kurangi 9, 6 ya. Kurang dari 0. Kita faktorkan bentuk kuadrat ini, namun karena A-nya bernilai negatif, berarti kedua ruas kita kali negatif 1, namun tandanya berbalik arah ya. Berarti menjadi X kuadrat min 5X min 6 lebih dari 0. Kemudian baru kita bisa faktorkan X. Oke. Angka berapa yang kalau dijumlahkan hasilnya negatif 5, tapi kalau dikalikan negatif 6. Faktor dari negatif 6 itu 1 kali 6. 2 kali 3 yang menghasilkan 5 kan 2 kali 3 ya. Berarti ini angkanya 2 dan 3. Lebih tepat lagi kalau dijumlahkan negatif 5 berarti ini negatif. Namun kalau dikalikan negatif 2 kali negatif 3 ini kan 6 ya. Harusnya kan positif 6. Oh, berarti yang ini ya.
1 dengan 6. Berarti 1 dengan 6. Oke, berarti kalau lebih tepat lagi, kalau dijumlahkan negatif 5, berarti ini ya. Jadi negatif 6. Berarti X tambah 1, X kurang 6. X plus 1 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan negatif 1. Atau X kurang 6 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 6. Ada angka negatif 1, selang terbuka ya. 6 juga selang terbuka. Nah, kita tentukan tanda di segmen paling kanan. Positif, positif berarti positif, pangkatnya 1 berarti selang-seling. Ya, karena tandanya ini lebih dari, berarti kita ambil daerah bertanda positif. Ya, kita arsir. Ini bisa kita tulis sebagai X kurang dari negatif 1 atau X lebih dari 6. Ini menjadi syarat yang kedua. Nah, setelah itu, syarat yang didapat dengan syarat yang kita ambil benar, kita juga harus iris dengan syarat bentuk akar. Nah, syarat bentuk akarnya kan ini ya. 15 kurangi X, ini lebih dari sama dengan 0. Maka negatif X lebih dari sama dengan negatif 15. Kedua ruas kita kalikan negatif 1, berarti tandanya berbalik arah ya. Jadi X kurang dari sama dengan 15. Nah, ini menjadi syarat yang ketiga. Kemudian kita tentukan irisan untuk ketiga syarat yang ini. Berarti kita tulis irisan 1, 2, dan 3. Ada angka negatif 1 paling kiri ya, selang terbuka. Kemudian 3 selang terbuka. Kemudian 6 selang terbuka. Kemudian 15 selang tertutup. Ya, kita tentukan daerahnya. Untuk syarat yang pertama, X lebih dari 3 berarti ke arah kanan ya. X lebih dari 3. Kemudian syarat yang kedua, X kurang dari negatif 1 atau X lebih dari 6. X kurang dari negatif 1 ke kiri atau X lebih dari 6. Kemudian X kurang dari atau sama dengan 15. Nah, berarti ke arah sini. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya berarti ini yang diarsirnya ya. Ini berarti kalau tadi HP1 berarti ini irisan dari ketiga ini adalah HP2. X lebih dari 6 kurang dari atau sama dengan 15. Nah, ini menjadi HP2. Nah, sama seperti konsep di soal tipe 3 yang tadi ya. Kita tentukan, kita peroleh HP1 dan HP2. Untuk himpunan penyelesaian akhirnya itu kita gabung antara HP1 dan HP2 ya. Kalau gabungan itu berarti kita gabung. Himpunan penyelesaian yang pertama itu himpunan kosong, berarti kosong. Kemudian himpunan penyelesaian yang keduanya ini antara 6 dan 15. 6 selang terbuka, 15 selang tertutup. Ini adalah himpunan penyelesaiannya berarti. Himpunan penyelesaiannya kita bisa tulis X di mana X lebih dari 6 kurang dari sama dengan 15. X elemen bilangan real. Nah, seperti ini ya. Oke, sekarang perhatikan. Untuk tipe soal 4, akar fx kurang dari gx ini, ternyata pengerjaannya kan sama dengan soal tipe 3 ya. Kita pecah x kurang dari dan lebih dari pembuat nolnya, kurang dari 3, lebih dari 3, ternyata
untuk yang kurang dari ini, dia ini kita tidak ambil ya, karena dia menjadi himpunan kosong untuk HP satunya. Yang memiliki nilai itu hanya pada X lebih dari 3. Kemudian kan dari X lebih dari 3 ini dijabarkan lagi, dikuadratkan kedua ruas, kemudian diiris lagi dengan syarat bentuk akar, nah jadi HP. Nah ternyata HP2 dengan HP akhir bernilai sama. Nah nanti berarti untuk kedepannya, untuk selanjutnya, untuk soal akar fx kurang dari gx ini, ya udah kita tulis bagian ini aja. Nah nanti ini menjadi himpunan penyelesaian akhirnya gitu ya. Jadi nanti bisa lebih singkat mengerjakannya gitu ya. Jadi nanti di soal yang kedua, berarti kita nanti cukup tulis bagian ini aja menjadi himpunan penyelesaian akhirnya ya. Jadi ini tidak perlu nanti. Soal nomor 2. Soal tipe 4. X tambah 2 lebih dari sama dengan akar 10 dikurangi X kuadrat. Nah, untuk soal ini biasanya kan akarnya ada di kiri ya. Kemudian GX-nya ada di kanan. Ini bentuknya berarti GX lebih dari FX, ya kan? Nah, sedangkan yang kita bahas sekarang adalah akar fx kurang dari gx. Nah, berarti ini bisa kita ubah. Kalau kita bacanya ke kiri nih, kan ini bisa kita tulis akar 10 dikurangi x kuadrat kurang dari sama dengan x tambah 2. Nah, berarti soalnya menjadi seperti ini. Akar fx kurang dari gx. Akar fx kurang dari gx. Nah, ini saya tulis ada sama dengannya ya, biar tahu perbedaannya. Oke, tadi kan udah kita bahas ya, untuk gx ini kan bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif karena dia mengandung x. Nah nanti kita pecahkan ya, berarti untuk bernilai negatif itu dia hasilnya himpunan kosong, dan untuk yang lebih dari negatif 2 ini nanti bernilai benar kan. Nah maka bisa kita hemat waktunya, berarti kita tulis, kalian lihat aja ke sini nih, kan X plus 2. Nah, kalau ini kan kurang dari, kalau bacanya ke kiri kan dia jadi lebih dari sama dengan. Nah, itu kalau saya triknya seperti itu. Nah, jadi yang pertama, X tambah 2 ini harus lebih dari sama dengan, karena ada sama dengannya. Kalau di soalnya nggak ada sama dengannya, berarti jangan pakai sama dengan. Berarti X plus 2 lebih dari sama dengan 0. Berarti X-nya lebih dari sama dengan negatif 2. Nah, ini berarti menjadi syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, karena udah positif-positif kan ya, kalau untuk ruas kanan, maka kita kuadratkan kedua ruas, ini kuadratkan menjadi hilang akarnya. Kemudian kita kuadratkan yang ruas kanan menjadi X plus 2 kuadrat. 10 min X kuadrat kurang dari sama dengan X kuadrat plus 4X plus 4. Supaya tidak keliru menghitungnya, menjadi 10 min X kuadrat min X kuadrat min 4X min 4 kurang dari sama dengan 0. Kita hitung, berarti min X kuadrat dikurangi X kuadrat ini min 2X kuadrat. Kemudian min 4X, 10 dikurangi 4 berarti plus 6 kurang dari sama dengan 0. Kedua ruas bisa kita bagi 2 ya. Bagi 2 berarti menjadi min X kuadrat min 2X plus 3 kan ya. Kurang dari sama dengan 0 ya, karena A-nya ini negatif, berarti kedua ruas kita kali negatif 1 supaya A-nya positif. Berarti menjadi X kuadrat tambah 2X min 3. Nah, tandanya berbalik ya. Kurang dari sama dengan menjadi lebih dari sama dengan 0. Nah, kemudian kita faktorkan X berapa yang kalau dijumlahkan hasilnya 2, kalau dikalikan hasilnya negatif 3. Negatif 3 itu kan bilangan prima ya, hanya 1 dengan 3 saja berarti. Kalau lebih tepat lagi, kalau dijumlahkan 2 berarti negatif 1 dengan 3. Dikalikan negatif 3 ya, negatif 1 dengan 3. X min 1 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 1. Atau X plus 3 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan negatif 3. Kita buat garis bilangannya. Ada negatif 3 selang tertutup dua-duanya ya berarti.
negatif 3 dengan 1. Kita tentukan tanda segmen paling kanan, lihat koefisien X-nya positif. Pangkatnya 1 berarti selang-seling. Nah, karena di sini bertanda lebih dari atau sama dengan, kita ambil daerah bertanda positif. Nah, maka ini bisa kita tulis sebagai X kurang dari sama dengan negatif 3 atau X lebih dari sama dengan 1. Ini menjadi syarat yang kedua. Selanjutnya syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga adalah syarat bentuk akar ya. Bentuk akarnya ini 10 dikurangi X kuadrat. Ini tidak boleh negatif, maka lebih dari sama dengan 0. Nah, berarti ini bisa kita tulis negatif X kuadrat plus 10 kan ya. Lebih dari sama dengan 10 ya, pindah posisi ya. Nah, sehingga di sini terlihat bahwa AX kuadrat plus BX plus C ini A-nya negatif 1, berarti BX-nya itu 0. Maka kalau kita mau faktorkan, kita kali kedua ruas dengan negatif 1 ya, menjadi X kuadrat min 10. Ini tanda berbalik arah. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian kita faktorkan X plus akar 10, X min akar 10. Kurang dari sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan negatif akar 10 atau X-nya sama dengan akar 10. Kita buat garis bilangannya kan. Nah, berarti selangnya selang tertutup itu negatif akar 10 dengan akar 10. Kita lihat koefisiennya positif. Pangkatnya 1 berarti selang-seling. Karena kurang dari, kita ambil daerah bertanda negatif, maka ini bisa kita tulis sebagai X lebih dari sama dengan negatif akar 10 dan X kurang dari sama dengan akar 10. Ini menjadi syarat yang ketiga. Untuk soal ruas kiri akar ruas kanan fungsi tandanya kurang dari, kita tinggal tentukan syarat GX kuadratan kedua ruas dengan syarat bentuk akar, langsung aja kita tentukan irisannya. Nah, itu HP-nya ya. Kita gambar garis bilangannya. Di sini berarti paling kiri ini akar negatif 10 ya. Karena kan akar 9 itu 3 ya. Berarti paling kiri ini negatif akar 10 selang tertutup. Negatif akar 10. Kemudian negatif 3 selang tertutup, kemudian negatif 2 selang tertutup, kemudian 1 selang tertutup, kemudian akar 10 selang tertutup. X lebih dari sama dengan negatif 2 berarti lebih dari ke arah kanan. Kemudian syarat yang kedua. Syarat yang kedua ini, X kurang dari negatif 3 lebih dari 1. Kurang dari negatif 3 lebih dari 1. X di antara negatif 10 dan akar 10. Berarti ini. Nah, seperti ini ya. Berarti untuk irisan berarti yang dilalui oleh 3 garis ya. Kalau ada 3 syarat, berarti ini yang dilalui 3 garis, yang ini. Ini yang kita arsir. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X lebih dari sama dengan 1 dan X kurang dari sama dengan akar 10 X elemen bilangan real. Nah, seperti ini ya singkatnya. Jadi kalau ada soal seperti ini tuh, ini kita balik dulu seperti ini. Kemudian syarat GX-nya ini jadi lebih dari sama dengan 0. Jadi X-nya lebih dari sama dengan negatif 2. Kemudian kita kuadratkan kedua ruas. Kemudian kita cari syarat bentuk akar. Kemudian kita iris syarat 1, 2, dan 3. Jadilah himpunan penyelesaian. Ini untuk tipe soal 4 akar fx kurang dari gx. Demikianlah video part 2 pertidaksamaan irasional.
Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Siapa tahu ada teman-teman kalian yang butuh video ini. Sampai jumpa di video berikutnya, yaitu video part 3 pertidasamaan irasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.